Selamat sore pendengar RCS Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam sore hari ini ya. Kalau biasa di acara Lir Saalir ini ada rekan saya Hamidah. Dan saat ini RCS Mania alhamdulillah saya senang sekali sore hari ini kedatangan tamu yang memang luar biasa. Yang pertama ini dari Bea Cukai Madura. Nih dari Bea Cukai Madura ada Bapak Tesar Pratama. Selamat sore Bapak Tesar. Selamat sore Mas. Oke, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Dan pemateri satunya nih ada Bapak Agus dari Kesubag Perekonomian Kabupaten Sampang. Selamat sore Bapak Agus. Selamat sore Mas. Alhamdulillah sehat Pak Agus ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Baik, pendengar RCS Mania dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengangkat tema yaitu peran DBHCHT untuk masyarakat Sampang. Nah, sebelum kita ngobrol perannya, nah pengen tahu nanti apa sih DBHCHT itu? Nah, mungkin masyarakat apa itu Mas? Mungkin bisa dijelaskan siapa ini ya, Pak Agus atau mungkin Pak Tesar ini? Mas Tesar sama Oke. saya ada masalah. Nanti ditambahin nih Pak Agus nih ya. Nih Pak Tesar nih apa nih DBHCHT nih Pak? Ya, DBHCHT ini singkatannya kan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi ada dana bagi hasil nih ya. Dana Cukai bagi hasil cukai tembakau. Nah, dana ini muncul dari penerimaan cukai nasional yang digunakan untuk keperluan daerah sebesar 2% dari penerimaan cukai. Nah, untuk memperoleh DBHCHT kan harus ada cukainya dulu nih. Tapi masyarakat juga harus paham dulu nih, paham cukai paling nggak seperti itu. Oke. Kalau cukainya sendiri kan dia adalah pungutan negara atau pajak yang dibebankan terhadap barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Yang pertama itu konsumsinya perlu dikendalikan. Terus peredarannya perlu diawasi. Dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun lingkungan. Yang terakhir, perlu pembebanan negara demi asas keseimbangan dan keadilan. Nah, yang ada di masyarakat Madura ini rata-rata adalah barang kena cukai berupa rokok. Nah, rokok ini kena cukai. Dan dari cukai rokok resmi ini lahirlah DBHCHT yang digunakan oleh masyarakat Madura. Jadi yang legal ya, yang legal dong nah, pastinya. yang ilegal nggak dapat ini ya Pak? Yang ilegal itu harus kita gempur. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau ada produk rokok ilegal juga nggak bermanfaat dan nggak ada peran untuk masyarakat gitu ya. Sama sekali tidak ada manfaatnya ke masyarakat. Selain itu, rokok yang ilegal itu jauh-jauh lebih berbahaya daripada rokok yang legal. Enggak. Ini bahayanya apa nih? Nah, kira-kira kayak gini nih. Kalau kita berbicara tentang rokok ilegal, salah satu ciri yang paling banyak ini sebenarnya rokok tidak dilekati pita cukai. Nah, katanya orang ini rokok Durno, rokok tanpa bandrol. Nah, kalau kita melihat rokok yang tanpa pita cukai, artinya coba kalau kita perhatikan di bagian bawahnya ada tulisan nih biasanya diproduksi oleh. Nah, pasti produsennya atau pabriknya tidak jelas dan tidak dapat ditemukan. Nah, karena pabriknya tidak dapat ditelisik, tidak dapat ditemukan, artinya bahan-bahan atau proses pembuatan rokok itu sangat meragukan. Nah, selain sangat meragukan, bisa jadi barang yang digunakan, alat-alat yang digunakan untuk membuat rokok tidak higienis, misalkan seperti itu. Apa nggak tambah berbahaya? Sedangkan rokok nempel di bibir. Nah, selain itu di rokok kan ada tulisan uji tar dan nikotin. Nah, kalau rokok ilegal, kapan nguji tar nikotinnya? Padahal nguji tar nikotin harus pakai uji laboratorium. Kontrol aja udah kebingungan. Iya, betul. Ya. Oke, kalau dari sisi perekonomian Kabupaten Sampang nih, ini bergeser nih Pak Agus nih, peran DBHCHT ini untuk masyarakat apa saja nih Pak Agus? Terus terang pemerintah kabupaten ini bersyukurlah dalam artian ada dana DBHCHT ini dari pusat. Terus terang sumber dana ini sangat besar manfaatnya untuk masyarakat Sampang. Hampir tiap tahun perolehan pemerintah Kabupaten Sampang dari DBHCHT ini meningkat
Saya ada datanya. Kalau dulu awalnya kita mendapatkan alokasi DBHJAT ini pada tahun 2008 ini sebesar 900 sekian juta. Sekarang ini sudah untuk 2021 sudah mencapai 26, hampir 27 miliar. 26,900 sekian juta, hampir 27 miliar. Jadi hampir tiap tahun naik. Ini berbentuk apa itu Pak Gus? Yang dirasakan masyarakat? Kalau bentuknya terus terang ini kan tadi sudah dijelaskan Mas Tesar ya. 2% ini kan jumlah total DBHJAT ini dikembalikan kepada daerah. Ada kriterianya Mas, tidak semua daerah dapat. Gitu Jadi DBHJAT ini diberikan gitu iya, diberikan kepada kabupaten kota pertama. Kabupaten kota penghasil tembakau itu dapat. Ya, yang kedua daerah atau kabupaten kota penghasil cukai itu dapat di BHJD. Yang ketiga daerah atau kabupaten penghasil cukai dan tembakau. Kebetulan di Sampang ini ada 3 kabupaten di Madura sebagai penghasil cukai maupun penghasil tembakau. Cuma dari Bangkalan ini dapat di BHJT, cuma dia tidak ada kontribusinya, cukainya ada bukan daerah penghasil cukai, juga bukan penghasil tembakau. Jadi intinya sudah diseleksi dari 3 syarat yang sudah ditentukan itu ya. Nah, kembali lagi ke Pak Tesar nih ya, untuk peran DBHJAT untuk masyarakat Sampang ini, tadi kan ada rokok legal yang memang punya dampak gitu ya. Nah, menentukan cara mengetahui rokok ilegal itu gimana nih Pak? Rokok ilegal ini terbagi menjadi 5. Nah, paling gampang kalau tahu rokok yang resmi, sebenarnya dia ada bandrolnya asli, pita cukainya asli. Dikatakan mirip-mirip Pak Tesar. Mirip-mirip, rokoknya benar mirip. Kalau seandainya saya bisa menunjukkan kemasan sih sama-sama bagus, tetapi satunya memiliki manfaat yang besar buat masyarakat kembali, yang satu hanya menyusahkan nih sebenarnya. Hanya menyusahkan. Karena yang satu ini yang ilegal ini hanya mencari untung sendiri gitu ya. Oke. Nah, ciri-cirinya yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa rokok tidak dilekati pita cukai. Itu rokok ilegal tuh yang pertama tuh. Kemudian rokok ilegal yang kedua yaitu rokok ada pita cukainya tetapi pita cukainya terindikasi palsu. Nah, jadi pita cukai ini didesain dan dibuat oleh peruri, sama seperti perusahaan yang membuat uang. Jadi ada sekuritas, ada security-nya dalam pembuatan pita. Dan desain pita selalu berubah tiap tahun agar tidak mudah dipalsukan. Nah, jadi bisa di sinar UV gitu ya? Betul, bisa digunakan sinar UV, kaca pembesar untuk melihat apakah benar enggak ini asli atau palsu ya pita cukainya. Kemudian yang ketiga, rokok dengan pita cukai tetapi itu pita cukainya asli namun bekas. Ya, asli tapi bekas. Artinya pita cukai ini sebenarnya konsepnya begitu sudah ditempel di suatu kemasan rokok yang resmi, pita cukai itu harus sobek saat kemasan dibuka, harus robek. Nah, ada modus-modus di mana pita cukai itu digunakan kembali. Artinya pitanya dibuka pelan-pelan, terus dia gunakan kembali ditempel pada rokok yang pertama, rokok yang tanpa pita cukai, ditempel ke rokok seperti itu. Nah, cara mengenalinya paling gampang adalah karena dia digunakan kembali, biasanya di pita cukai yang bekas itu tidak akan rapi, terus di samping-sampingnya ada bekas-bekas sobekan. Nah, itu yang bekas. Yang ketiga ya. Yang ketiga. Jadi banyak dari toko ini ininya jangan disobek ya, dikumpulin. Sobek dulu. Nah, itu nggak boleh ya. Terus yang keempat termasuk rokok ilegal jika dia menggunakan pita cukai yang salah peruntukan. Nah, misalkan seperti ini. Rokoknya adalah rokok filter, sigaret kretek mesin, ya SKM biasanya tulisannya di bungkus rokoknya. Nah, dia harus menggunakan pita cukai SKM. Jadi di pita cukainya ada kodenya itu sebenarnya SKM. Nah, dikatakan ilegal saat rokoknya adalah rokok filter atau SKM, tetapi pita cukainya SKT, sigaret kretek tangan. Ya, paling gampang nih sebenarnya seperti ini kalau mau langsung kasat mata ngelihat ya. Kalau filter ini pitanya biasanya pendek. Tetapi kalau kretek atau sigaret kretek tangan, dia pitanya panjang, Mas. Panjang.
bentuknya kira-kira seperti ini, panjang seperti ini. Nah, kalau dia SKM dilekati pita yang SKT, maka dia disebut sebagai rokok ilegal salah peruntukan. Ya, ini yang keempat nih. Ada lagi satu lagi sebenarnya. Berarti masuk ilegal itu ya? Ya, betul, semuanya ilegal. Nah, yang kelima sendiri itu adalah rokok yang dilekati pita cukai tetapi dia salah personalisasi. Nah, jadi di pita cukai itu sebenarnya ada kode-kodenya, di mana kode itu adalah kode personalisasi menunjukkan nama pabrik yang membuat. Nah, menunjukkan nama pabrik yang membuat. Nah, dan kode personalisasi itu ada di pabrik golongan 2 dan golongan 3. Sedangkan golongan 1 sudah tidak ada kode personalisasi. Nah, artinya disebut ilegal jika rokok yang saya produksi oleh PRA, karena perusahaan rokok A, tetapi saya menggunakan pita cukainya punya orang PRB. Nah, terlihat dari kode personalisasinya, makanya itu disebut sebagai rokok ilegal juga karena bukan menggunakan pita miliknya perusahaan dia sendiri. Oke, berarti itu ya. Jadi kalau memang ketahuan seperti itu, langkah apa nih kalau dari Bea Cukai sendiri nih? Nah, sebenarnya dari beberapa rokok ilegal itu sebenarnya di Madura ini yang paling banyak yang pertama, Mas. Yang pertama, rokok tanpa dilekati pita cukai. Makanya saya kalau sosialisasi rokok Durno ya Pak ya gitu ya. Tapi murah-murah Pak Tesar memang. Nah, jangan sampai tergiur atau teriming-iming dengan harga yang murah. Jadi kalau kita sudah melihat, waduh hatinya bergerak, waduh pengennya yang murah, tetapi tidak ada manfaat juga ya. Manfaatnya, terus juga berbahaya untuk diri sendiri. Nah, artinya untuk orang yang menjual atau menawarkan menawarkan rokok yang ilegal tanpa pita cukai itu ada ancaman pidananya. Nah, ancaman pidananya itu 1 sampai dengan 5 tahun penjara. Nah, Bea Cukai bersama pemerintah daerah ini rajin sosialisasi nih di akhir tahun 2021. Harapannya tidak ada masyarakat yang sampai kena lah pasal yang pidana seperti itu. Artinya kita tetap mengedepankan edukasi, mengedepankan pembinaan. Gimana masyarakat biar sadar bahwa cukai itu penting, cukai itu bermanfaat untuk masyarakat di daerah sendiri. Gitu ya. Oke, ini Pak Tesar tadi sudah banyak dijelaskan ya tentang ciri-ciri rokok ilegal kayak gini dan kalau daerah Sampang nih, kan kita daerah Sampang nih, sejauh mana nih dari Bea Cukai khususnya pemerintah Kabupaten Sampang untuk mengontrol peredaran rokok itu, Pak? Oke. Untuk dari Bea Cukai sendiri, kami ada namanya operasi pasar dan operasi pemberantasan dari Bea Cukai sendiri. Nah, dan di tahun 2021 kami bekerja sama dengan bagian perekonomian Sampang menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang di bidang penegakan hukum untuk memberantas rokok ilegal, untuk mengedukasi masyarakat tentang ini loh rokok ilegal ini tidak baik. Nah, dalam operasi tersebut kami membentuk tim Satgas, satuan tugas yang terdiri dari perekonomian, dari Bea Cukai, terdiri dari kepolisian, Satpol PP, dan TNI. Dan insya Allah nih kami berpartner nih sama Pak Agus nih. Harus nih, jadi terjun langsung nih Pak Agus. Pak Agus terjun langsung dong. Sejauh mana sudah kelihatan nggak dari rokok ilegal ini Sampang ini udah kemarin berapa persen, sekarang sudah sosialisasi turun berapa persen, sudah ada pelaksanaan seperti itu Pak Agus? Iya, yang jelas kegiatan penegakan hukum ini di bidang penegakan hukum ini kan alokasinya 25%, Mas. Ya, 25%. Dari kalau Sampang ini mendapatkan alokasi hampir 27 M, 25%-nya ini untuk bidang penegakan hukum. Penegakan hukum ini ada 3 kegiatan. Yang pertama sosialisasi. Kita sudah kerjasama dengan dengan Bea Cukai sebagai narasumber utama. Kita ini kegiatan sosialisasi kita melibatkan 10 PD, Mas. 10 PD termasuk Kominfo ya. 10 PD yang ada di Kabupaten Sampang. Yang kedua kegiatannya pengumpulan informasi. Ya, itu ada di bidang bidang penegakan hukum, cuma kegiatannya ada di sub kegiatan di bidang SDA. Maksudnya teman saya yang Kasubag SDA ini yang melaksanakan pengumpulan informasi ini.
Jadi dia membentuk tim, turun ke ke pasar, turun ke toko-toko. Dia mengedukasi sifatnya, mengedukasi. Jadi dia melihat ada peredaran, kita edukasi pedagangnya supaya tidak lagi menjual ini gitu. Karena ada ancaman segala macam. Itu cuma sifatnya pengumpulan. Ada lagi di bagian perekonomian kegiatan operasi pemberantasan. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Tesar tadi, kita membentuk satgas. Kita juga memasukkan tim dari anggota dari Bea Cukai Pamekasan, ada TNI, ada kepolisian, ada Disperindak, ada Satpol PP. Kita turun juga. Turun juga. Di situ kita langsung adakan tindakan dalam artian kita sebelumnya turun untuk mengedukasi. Ternyata masih bandel-bandel segala macam, akhirnya kita ada tindakan. Barangnya dibawa. Yang namanya rokok ilegal dibawa sama tim, dibawa ke Bea Cukai. Namun di situ kita ada berita acara, Mas. Karena terus terang pengalaman katanya dari Bea Cukai, biasanya Pak, sales itu menjual cuma pedagangnya belum bayar, istilahnya dia titip. Makanya ketika barangnya dibawa, pedagang itu tidak berkeberatan, gitu loh, karena dia belum bayar. Belum bayar ya. Seandainya pas bayar, tekor ya. Tekor. Karena terus terang Mas ya, saya kemarin itu melihat di televisi, ini kerugian negara ini hampir 13 triliun Pak Desar. Dari peredaran rokok ilegal, negara dirugikan sebesar itu. Jadi kami terus terang sangat izin kaitannya dengan pemberantasan ini, karena selain kita mengedukasi juga kita ada tindakan. Terus terang banyak hasilnya, Mas. Banyak hasilnya. Kita sudah turun ke lapangan ini, terus terang kita turunnya kan tidak 1 kali 2 kali, sering kali kita turun. Kita pantau. Makanya ternyata di beberapa tempat-tempat itu sudah berkurang gitu. Gak sulit rokok-rokok yang biasanya kemarin sebelum ada sosialisasi seperti ini, ada rekan-rekan melihat, wah rokok murah, boom. Sekarang agak sulit carinya gitu. Mungkin dengan peran menghilang. Ya karena murahnya itu orang jadi berpaling seperti itu. Nah, Mas Tesar di kali ini ya dari DBH CHT untuk masyarakat Sampang nih. Tadi sudah dijelasin tentang rokok ilegal seperti ini dan manfaatnya. Nah, untuk Bea Cukai sendiri dalam hal untuk peran masyarakat ini sejauh mana yang sudah dirasakan, Mas? Biasanya kan ada tim yang database untuk masyarakat, bisa merasakan dengan dana bagi hasil ini. Oke, jadi dana bagi hasil ini kan ada beberapa program ya sebenarnya. Tadi kan 25% untuk penegakan hukum. Nah, 50% digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat ini poinnya adalah peningkatan kualitas bahan baku serta pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Nah, sedangkan yang ketiga 25%-nya lagi digunakan di bidang kesehatan, di mana di bidang kesehatan ini untuk jaminan kesehatan nasional. Nah, artinya ada beberapa poin di sini yang tergantung masyarakat nih. Kalau gampangnya BPJS ini bisa dirasakan siapapun yang memilikinya. Artinya ada juga nih yang sebagai sumber dana dari BPJS kesehatan. Jadi perannya di situ. Iya, betul. Masyarakat kadang masuk pakai BPJS, dari mana uangnya sebenarnya gitu kan? Nah, ya itu salah satu sumber dananya dari DBHCT. Selain itu dari pajak rokok juga Mas sebenarnya. Karena dari peran yang dirasakan masyarakat, nanti bagi-bagi sembako enggak ya? Itu malah tidak boleh ya, bagus ya kalau bagi ya. Jadi sudah ada aturannya, ada koridornya. Jadi kalau kita melaksanakan yang tidak sesuai dengan peraturan PMK 206 malah kita sendiri yang salah nanti. Ya, betul. Soalnya takut ada masyarakat, apa nih yang kita rasakan? Ada kan seperti itu, Mas Tesar. Masyarakat kita kan kadang banyak menuntut, nggak tahu apa hasilnya gitu lah.
Nah, kembali lagi nih tentang peran DBHCHT untuk masyarakat Sampang yang juga berkaitan tadi ada rokok ilegal, terus ada manfaatnya. Terus saat ini kemarin seperti tadi Mas Desar ada ciri yang ilegal yaitu dari bea cukainya itu kadang ditempel saja bekas gitu ya, tempelan bekas. Ya. Jadi kalau di toko-toko yang nanti ininya jangan sampai rusak ya, ditukar 1 sampai 10 dapat rokok gitu. Wah, ini kok tahu kayaknya apa jangan-jangan pengalaman ya? Ngikuti kalau di masyarakat seperti itu. Oke. Ini buat apa gitu loh. Oke, jadi di sini masyarakat harus ngerti nih bahwa pita cukai ini bisa diibaratkan seperti uang. Ya, bisa diibaratkan seperti uang. Artinya yang dia mengiming-imingi, ya sudah pita cukai nggak usah disobek aja, dikumpulin aja pelan-pelan gitu. 10 nanti saya kasih rokok lah 1 bungkus gitu kan. Dan itu memang ada di masyarakat dan itu sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan ilegal. Artinya pita cukai yang mungkin hanya selembar itu bisa nanti menjadi dampak buruk bagi yang mengkonsumsi rokok yang seolah-olah resmi, tetapi tetap ilegal. Nah, makanya jangan sampai tergiur dengan harga murah. Jangan sampai tergiur dengan ya kalau mau dapat rokok gratis nggak nih? Coba ngumpulkan pita cukai. Ini bukan kupon undian ini sebenarnya. Apalagi yang minta dari sales mungkin percaya, aduh mungkin dapat hadiah nih. Nah, seperti itu gitu loh Mas Desar. Nah, pernah nggak nih dari bea cukai dan juga dari Pemkab Sampang sendiri menemukan pabrikan yang memang di situ juga belum resmi gitu Pak Agus, dan juga penyalurnya untuk daerah Sampang nih. Kalau untuk Sampang sendiri memang ada beberapa yang misalkan diproduksi di rumah mungkin hanya 2 atau 3 orang gitu kan. Ya, 2 atau 3 orang mungkin mereka kurang teredukasi. Nah, akhirnya begitu kita lakukan penindakan atas barangnya yang ada di situ, kita bawa semua Mas, kita langsungkan sita. Karena itu mungkin masih ya orangnya ya masih baru coba-coba, tetap kita lakukan edukasi terlebih dahulu. Ada pendekatan pembinaan. Artinya ya kalau kita langsung tuntut ya iya tidak seperti itu juga sih sebenarnya. Tetapi kalau kita udah melihat ini ada satu tempat yang dia ternyata gudang besar gitu kan ya, gudang besar tempat memproduksi rokok ilegal, ya kita pasti akan mencari siapa pemiliknya, kemana aja sih sebenarnya barang ini, siapa pemodalnya lah untuk dilakukan penuntutan. Nah, terus kira-kira ya kayak gitu Mas. Nah, mungkin ada tambahan nih Pak Agus. Ya kaitannya dengan keberadaan produksi rokok ilegal, terus terang memang kalau di Sampang ini saya sama teman-teman ini kan sudah nyisir Mas. Hampir semua konyolnya kita datangi. Ternyata memang sulit, katanya Mas Desar tadi. Kita sudah turun ke lapangan, misalnya sudah ditemukan barang ini. Pedagang ini kalau ditanya beli di mana, dia tidak ngaku. Tidak ngaku. Sales Pak. Sales dari bawa sepeda motor, kadang-kadang bilang gitu. Akhirnya kita kesulitan untuk melacak produksinya itu. Terus selain itu Mas, peredaran ini kan masif. Dalam artian sembunyi-sembunyi lah. Kalau ada petugas, dia kadang-kadang sudah lapaknya ditutup. Kalau ada petugas buka lagi kan gitu. Katanya orang Madura kan cengkocengan gitu. Kita kan tidak setiap hari turun ke lapangan kan kita. Ya, benar. Oleh karena itu dalam rangka menurunkan, bahkan kita menginginkan peredaran rokok ilegal ini sudah tidak ada lagi di Sampang. Makanya kami dari bagian perekonomian sudah membentuk satgas juga melibatkan orang kecamatan. Jadi kita juga melibatkan orang kecamatan karena terus terang orang kecamatan akan lebih tahu. Kita di kabupaten. Jadi informan-informan kita rekrut juga dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Nah, sejauh ini nih Pak Desar atau mungkin Pak Agus nanti juga akan menjelaskan nih penggunaan ya yang sudah disampaikan tadi dari peran DBHCHT untuk masyarakat Sampang berapa persen tadi, mungkin bisa dijelaskan nih Pak Agus. Ya, kaitannya dengan penggunaan DBHCHT ini Mas, ini sudah diatur ya, sudah diatur di PMK nomor
206 tahun 2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHJHT. Terus terang Mas, penggunaan ini sangat ketat dalam artian penggunaan anggaran DBHJHT ini selain diatur di PMK juga kita sangat hati-hati dalam penggunanya karena terus terang sumber anggaran ini beda dengan yang lain. Kalau yang lain misalnya DAU terus DAK dan lain sebagainya ini kan diserahkan ke daerah tergantung dari penggunanya, tergantung dari kebutuhan daerah. Kalau di BHJHT ini karena sudah diatur, jadi kita tidak lepas dari peraturan ini nih. Nah, misalnya kita butuh infrastruktur misalnya, tapi di PMK-nya tidak boleh, ya tetap tidak boleh gitu. Oleh karena itu, karena sudah diatur seperti yang disampaikan Pak Stesar tadi, di BHJHT ini penggunaannya pertama di bidang Kesmas 50%. Kesmas 50% ya. Kesejahteraan masyarakat ini Mas, programnya pertama dari 50% ini 15% ditangani oleh Dinas Pertanian. Namanya kegiatannya peningkatan kualitas bahan baku. Jadi 15% ini saya hitung sekitar 4 miliar lah. 4 miliar ini alokasinya dialokasikan ke para petani. Iya, Dinas Pertanian. Ada pelatihan Mas, ada pembelian pupuk, terus ada pembelian bibit dan juga ada pengadaan alat-alat pertanian seperti traktor, terus mesin perajang dan lain sebagainya. Bantuan ini diberikan kepada kelompok, tidak ke perorangan. Jadi pure langsung gitu ya? Iya. Jadi penggunanya seperti itu. Terus yang kedua, 35% ini namanya kegiatannya pembinaan lingkungan sosial. Seperti yang sudah dijelaskan Mas Tesar tadi, ada BLT. BLT untuk buruh tani, tembakau, dan buruh pabrik rokok. Ini program baru. Jadi hampir semua kabupaten maupun kota di Jawa Timur ini sepertinya belum merasakan ini. Karena terus terang yang namanya buruh ini di aturannya ini, buruh tak menurun ala kokoli muli melolo. Padahal di Madura itu rata-rata selain jadi buruh dia juga jadi petani. Ya. Kegiatan semacam itu tidak boleh, tidak dapat BLT gitu. Selain itu sasarannya juga buruh ini tidak boleh mendapat bantuan dari program yang lain, apakah itu PKH dan lain sebagainya, tidak boleh. Jadi sangat ketat sekali. Ini 35% Mas. Selain itu ada juga kegiatan keterampilan. Namanya keterampilan tenaga kerja, juga sasarannya sama. Buruh petani tembakau maupun buruh pabrik rokok. Ini biasanya dilaksanakan oleh perizinan dan tenaga kerja. Itu bidang kesejahteraan masyarakat yang berpersen. Yang kedua, ini yang lagi booming ini. Bidang penegakan hukum 25%. Kalau 25% dari 26 miliar ini hampir sekitar 6,5 miliar digunakan di bidang penegakan hukum. Tadi sudah saya sampaikan, sosialisasi kegiatannya dilaksanakan oleh 10 PD. Terus ada lagi program pembinaan industri yang namanya pembentukan kawasan industri hasil tembakau. Tadi sudah sedikit disinggung sama Mas Tesar. Ini fungsinya gini Mas, kalau memang di kabupaten kota ini ada home industry dalam artian masyarakat melaksanakan punya kegiatan linting rokok, membuat rokok itu, membuat rokok di rumah-rumah. Ini kita arahkan di satu kawasan, kita bentuk satu kawasan. Cuma kebetulan tahun ini pemerintah Kabupaten Sampang belum. Jadi kita ini sekarang masih ada kajian terus pendataan segala macam. Insya Allah mungkin di tahun anggaran 2022 kita akan melaksanakan pembentukan KIAT. Terus yang
Terus yang lain mas, Yang lain? penegakan hukum tadi sudah sempat disinggung 25%. pengumpulan informasi, terus operasi 25%-nya lagi nih. bidang kesehatan. Oh, Bidang kesehatan kebetulan Sampang ini sudah melaksanakan hampir 100% sudah tuntas melaksanakan kegiatan ini, yaitu membiayai orang-orang miskin yang ada di Kabupaten Sampang dalam hal pengobatan. Jadi misalnya ada orang miskin, masyarakat miskin Sampang ini berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit, dia gratis. Jadi biayanya dari DBH. Jadi semuanya, misalnya ibu hamil mau melahirkan segala macam, yang kriterianya masyarakat miskin, terus sudah ada di datanya, jadi gratis. Jadi pendataannya itu dari ini ya, kabupaten ya. Ya, data itu kan sudah ada mas. Oh, itu Data terpadu sudah ada ya, data miskin yang di Kabupaten Sampang sudah ada. Jadi kita tinggal melaksanakan. Ini dinas kesehatan. Oke. Nah, barusan Pak Agus sudah menerangkan ya penggunaan dari DBH-CHT ini dari 50% yang untuk kesejahteraan masyarakat, terus dari ini ya penegakan hukumnya 25% dan bidang kesehatan 25%. Oke, jelas banget nih. Sore hari ini nih Pak Tesar nih kita buka WA dulu ya. Ini karena ada yang sudah mau telepon tapi lewat WA mereka. Kita baca dulu WA nih, ada Assalamualaikum, saya Eko di Sampang Kota. Mau nanya ini sejauh mana keberhasilan Bea Cukai Madura dalam memberantas rokok ilegal ini di Madura, khususnya di Sampang, Bapak. Dan trik yang dipakai itu apa, Bapak? Nah, apa Pak Tesarnya? Oke, jadi ini saya jawab di keseluruhan Madura aja ya. Jadi di tahun 2019 Bea Cukai Madura terus berupaya menekan angka rokok ilegal dengan melakukan penindakan-penindakan. Banyak nih penindakan-penindakan selain sosialisasi. Nah, hasilnya waktu saat itu diperoleh sekitar 6,8 juta batang rokok ilegal 2019. Tahun 2020 tetap gencar melaksanakan sosialisasi dan penindakan, dan 2020 rokok ilegal yang berhasil diamankan itu 7,5 juta batang. Ya, 7,5 juta batang. Sampai Agustus akhir kemarin 2021, sepanjang Agustus ini sampai Agustus ini kami telah berhasil mengamankan sekitar 5,1 juta batang rokok ilegal. Itu semuanya dari di Pasar Madura, di tempat produksi di Madura. Nah, artinya di sini banyak juga memang rokok ilegal dan memang kita harus melakukan penindakan. Kalau tidak seperti itu, ya kita bisa bayangkan nih udah berapa juta batang yang akan bisa tersebar, akan bisa dikonsumsi masyarakat. Nah, karena telah dilakukan penindakan, artinya sudah diamankan. Nah, terhadap barang yang diamankan tersebut akan dilakukan pemusnahan atas rokok ilegal. Dan insya Allah di pertengahan Oktober ini Bea Cukai Madura akan melakukan pemusnahan lagi rokok ilegal. Karena masyarakat kadang nanya, loh rokok itu habisnya diambil, habisnya disita, terus diapain? Apa jangan-jangan dirokok nih sama Bea Cukai sendiri? Nah, masyarakat harus tahu nih, ya. Dibungkus lagi. Dibungkus lagi. Nah, kita harus terbuka, harus transparan. Jadi dari rokok yang ilegal yang ditindak itu kan ada prosesnya, ada proses hukumnya, ada tersangkanya atau tidak. Jika tidak ada, maka barangnya tersebut akan menjadi barang milik negara. Kapan dimusnahkan ini, Pak? Barang milik negara. Insya Allah di minggu kedua atau ketiga Oktober. Ya. Mungkin nanti dari kameramen bisa ikut ngeliput Bisa ini. dong, tentu. Nanti insya Allah pelaksananya di Pamekasan. Yang penting tetap jalan ke Pamekasan gitu ya. Mungkin ada di sana Sampang mungkin diundang nanti. Ya, insya Allah. Nah, dan berbagai strategi atau trik ya Mas ya untuk melakukan hal-hal tersebut dengan pencapaian tersebut. Jadi kami melakukan operasi atau penindakan itu paling tidak di 4 titik. Yang pertama itu di pabrikan Mas, di pabrikan. Karena kan kalau kita hanya mengejar di pasar, disalah-salahkan mana pabriknya yang ditindakkan gitu. Ya, jadi tetap ada penindakan di pabrikan. Kemudian yang kedua adalah di tempat pengepakan. Nah, tempat pengepakan ini agak berbeda nih karena ternyata ada sesuatu tempat yang dia tidak melinting rokok tetapi membungkus rokoknya. Ya, membungkus.
Jadi rokoknya dari tempat lain, entah dari mana, dibawa ke satu tempat dan di situ di pack ya, di pack tanpa pita. Iya, beda. Beda. Nah, yang ketiga yaitu di jalur distribusi. Nah, jalur distribusi ini bisa dari jasa titipan, mungkin dari bis malam mungkin atau bis-bis yang lain. Terus ada juga dari mobil-mobil yang lewat mobil-mobil barang atau truk-truk angkut barang. Nah, seperti itu jalur distribusi. Nah, kemudian yang keempat yaitu di pasar dan toko-toko yang dia memang akan ke konsumen akhir gitu ya Mas ya. Jadi dari 4 titik penindakan ini, harapan kami di Bea Cukai Madura akan terus menekan rokok ilegal itu berkembang. Makanya brandnya itu Gempur. Oke. Nah, ini lagi ada yang sudah masuk di WA-nya Radio Suara Sampang ini, Pak Agus, Pak Tesar nih. Selamat sore, Bapak. Ini dari Ibu Ari di Permata. Ibu Ari, selamat sore ya. Rokok ilegal masih banyak dijual bebas di pasaran. Kapan mau diberantas, Pak? Ini kan menguntungkan sebelah pihak. Makasih. Ini masyarakat kita ini, Pak. Mungkin belum jelas barusan yang perlu dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi tadi saya surprise juga itu menguntungkan hanya sebelah pihak. Artinya yang Bu Ari sudah tahu nih sebenarnya ini hanya menguntungkan segelintir orang-orang tertentu dari peredaran rokok ilegal nih. Nah, artinya penindakan ini kan ada penindakan di pasar nih. Kami juga sama Pak Agus nih akan keliling sampai akhir tahun ya Pak Agus ya. Sampai akhir tahun bersama tim Satgas, tentunya tadi dengan bantuan teman-teman dari kecamatan. Karena kalau kita ke pasar ternyata itu bukan hari pasaran, kan kosong Mas ya. Enggak celik nanti kita balik ya. Tapi kalau kita di hari yang pas, memang katanya di sini harusnya banyak rokok ilegal ya. Pasti kita berantas Mas. Tapi kita juga mengedepankan edukasinya. Jangan sampai masyarakat menjual lagi, paling tidak seperti itu. Jangan sampai mungkin yang konsumen yang datang mungkin situ mau beli untuk mengkonsumsi, mulai ragu ternyata bahaya ini konsumsi rokok ilegal nih. Kira-kira kayak gitu Mas. Nah, jadi Pak Agus sudah tahu jadwal pasaran di mana ya kabupaten di kecamatan ya? Kaitannya dengan operasi ini terus terang kami sudah punya jadwal. Jadwal itu disesuaikan dengan hari pasaran di masing-masing pasar yang ada di Kabupaten Sampang. Kaitannya dengan ini, kegiatan ini Mas, terus terang selain turun ke pasar, kami juga Satgas ini turun ke tuku-tuku. Kalau ke pasar ini yang jelas kita menemukan rokok ilegal yang ada di pedagang-pedagang kecil, yang jumlahnya sedikit. Nah, kita edukasi karena terus terang pedagang itu sudah beli, masalahnya sudah beli meskipun nilainya kecil, kita edukasi dulu. Karena tidak 1 kali 2 kali kita turun. Nanti berikutnya kita pantau lagi. Kalau memang dia masih bandel segala macam, ya kita tarik, kita ambil. Ditindak. Karena katanya Mas Tesar tadi, kalau cuma edukasi terus, tidak selesai masalah ini. Ada tindakan. Gak jerah-jerah. Terus yang tidak kalah pentingnya memang ini dalam operasi pemberantasan ini untuk mengurangi peredaran rokok ilegal, kita ini memang terus terang butuh dukungan masyarakat. Butuh dukungan masyarakat. Kita kan tidak bisa standby 1 hari di masing-masing desa, kecamatan segala macam. Jadi makanya kita Satgas ini melibat orang kecamatan, karena orang kecamatan terus terang sudah tahu kondisi dan kondisi yang ada di masing-masing kecamatan, mereka sudah tahu. Selain itu, operasi ini juga sifatnya selain mengedukasi mereka, kita juga istilahnya memaksa mereka lah dalam artian penggunaan maupun pemakaian maupun peredarannya ini kan sangat merugikan, baik itu terkait dengan cukanya, juga menyangkut kesehatannya. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh teman saya dari cukai. Memang dari unsur kesehatan juga sangat jelas Mas, karena kita kan tidak tahu dicampur apa, terus bahan bakunya seperti apa, kita tidak tahu. Jadi peran dirasakan masyarakat nggak nampak gitu ya. Iya benar-benar sekali.
Oke, karena waktunya udah lebih dari 1 jam nih. Jadi mungkin nih yang terakhir nih dari Pak Tesar Pratama yang sebagai dari Bea Cukai Madura dan juga Bapak Agus dari Kasubag Perekonomian Kabupaten Sampang, mungkin ada pesan terakhir nih di pertemuan kita kali ini. Oke Mas, tadi kan sudah dijelaskan banyak nih tentang rokok ilegal. Nah, tapi hafal nih. iya, ada 5 nih ya, ada 5 rokok ilegal nih ciri-cirinya. Paling enggak orang yang mengkonsumsi mulai melihat sekitarnya, rokoknya sendiri, rokoknya tetangganya, ya paling nggak kenali rokoknya lah gitu, legal atau ilegal. Jangan-jangan rokoknya tidak ada kontribusinya sama sekali untuk negara, tidak ada manfaatnya untuk masyarakat kayak gitu. Kesadaran itu yang penting ya Pak Tesar. Dengan orang mulai tidak merokok ilegal, artinya itu sudah membantu pemerintah bahwa cukai itu sebenarnya dari kita untuk kita juga sebenarnya. Nah, kira-kira kayak gitu Mas. Gitu. Mungkin Pak Agus pesan yang mungkin bisa disampaikan untuk masyarakat khususnya untuk pengguna ini ya DBHCHT ini. Penggunanya ya, terus terang DBHCHT ini Mas, selain aturannya ketat, juga ada sanksinya kalau memang pemerintah kabupaten kota ini tidak maksimal dalam penggunaannya. Jadi sanksi itu berupa pengurangan. Misalnya ya, tahun ini ada kabupaten kota yang tidak maksimal dalam penyerapannya, dalam penggunaannya. Tahun depan insya Allah akan dikurangi. Otomatis ya. Otomatis. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya selaku aparatur pemerintah kepada masyarakat Sampang, marilah kita dukung upaya pemerintah untuk memberantas sekaligus memberantas habis gempur peredaran rokok ilegal. Maksudnya bagi perokok, bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu yang merokok, tolong pakailah rokok yang legal, rokok yang resmi. Bagi masyarakat pada umumnya, kami minta bantuan, misalnya di sekitar lokasi tempat tinggal Anda ada peredaran rokok legal, mohon untuk segera menghubungi kami maupun rekan kami yang ada di Bea Cukai Pamekasan. Hanya itu Mas. Oke. Dan untuk nomor laporan bisa dilihat di bawah ini. Boleh saya tambahkan sekalian nggak apa-apa ya untuk biar bisa diucapkan nih. Jadi tadi menyambung dari Pak Agus. Jadi misalkan ada laporan orang mau melaporkan tentang keberadaan rokok ilegal nih, silakan langsung kepada kami, kepada admin Bea Cukai Madura di 081 234 736644. Nah, saya ulangi sekali lagi 081 234 736644. Insya Allah kami akan menindaklanjuti semua laporan sesuai dengan prosedur. Data diri pelapor tetap akan dirahasiakan. Oke. Karena waktunya udah pas untuk kita pamit, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Tesar Pratama dari Bea Cukai Madura dan juga Bapak Agus dari Kasubag Perekonomian Kabupaten Sampang sudah hadir di acara sore hari ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat sekali untuk masyarakat Kabupaten Sampang. Amin. Baik, mendengar semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini, yaitu peran DBHCHT untuk masyarakat Sampang. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis